A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua yaitu Cahaya Hati Indonesia yang selalu setia menemani Anda di iNews setiap akhir pekan ya. Setiap Sabtu ataupun hari Ahad jam 12 siang. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai hal-hal yang dekat dengan keseharian kita. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita dan menyaksikan tema apa yang akan dibahas, langsung kita perkenalkan guru-guru kita yang hadir. Alhamdulillah hadir bersama kita. Dan oh ya, hari ini tempatnya istimewa. Kami berada di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Jakarta. Masya Allah, dan hari ini di hadapan saya hadir para santri-santri yang luar biasa ya. Mereka ini kayaknya di akhir Desember ini sudah persiapan untuk liburan ya. Nah, kebetulan hadir guru kita yaitu pimpinan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, hadir Kiai Haji Mahrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefalu Kiai, sehat ya? Alhamdulillah, gimana Ustaz David Khalid? Alhamdulillah sehat. Saya dengar jadwal Kiai padat dari pagi tadi. Sudah mulai isi kajian ya Kiai ya? Alhamdulillah, insya Allah demi umat, demi Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Ini Pondok Pesantren As-Siddiqiyah ada berapa sih Kiai? Sekarang kayaknya banyak ya, nggak cuma di Jakarta Barat ini aja ya? Ya, ada berapa totalnya? Ada 12 cabang di Pulau Jawa dan Sumatera, alhamdulillah. Subhanallah, Masya Allah. Baik, terima kasih, semoga selalu menghasilkan dan melahirkan para ustadz-ustadz yang insya Allah akan menyebarkan kebaikan buat amin. Ya, buat bangsa Doanya kita, buat selalu. agama Amin, kita. ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelah Kiai Haji Mahrus sudah hadir Ustadz Ibnu Khaldun LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Ustadz ya. Hari ini dandanan kita sama-sama pakai jas ini. Gak janjian padahal ya. Enggak janjian, sama juga sama ini, sama Kiai juga sama pakai jas. Dan sebelah Ustadz Ibnu Khaldun hadir juga Ustadz Ridho Abdul Fattah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak kelihatan Ustaz Muhammad. Ya Allah, terima kasih waktunya hadir di Cahaya Hati Indonesia Ustadz. Alhamdulillah, afwan. Baik. Kita akan mau mengajak kita semua ya, terutama yang Anda di rumah, untuk menyaksikan tema apa sih yang akan dibahas di kesempatan kali ini. Sama-sama kita saksikan video berikut ini. Weh, pemukulan ke anak ya. Pemukulan ke anak, pemukulan ke anak. Jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah video viral penganiayaan yang menimpa seorang anak laki-laki yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Diketahui peristiwa penganiayaan terjadi di apartemen pelaku di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dari penelusuran awak media, diketahui pelaku juga pernah melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri. Alhasil, 2 laporan terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilayangkan para korban, baik anak maupun istrinya. Kasih Humas Polres Jakarta Selatan membenarkan jika laporan terkait kasus dugaan penganiayaan telah dilaporkan korbannya dan saat ini kasus sudah naik ke proses penyidikan. Terlapor sudah diperiksa dari mulai dari yang melaporkan, kemudian saksi, kasus yang dilaporkan atau sudah viral sudah menjadi penyidikan. Naik dalam status penyidikan gitu, Bun. Iya, betul. Berarti belum lama ini tidak lama ini akan ada penetapan tersangka. Iya, kita tunggu saja. Video terkait penganiayaan tersebut juga diunggah oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, di mana dalam video tersebut sang ibu dan anak berharap polisi segera mengambil tindakan untuk menghukum pelaku. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu seharusnya menjadi pelindung bagi kaum perempuan. Sebagai seorang ayah seharusnya menjaga istri dan anak-anaknya. Tapi apakah boleh di dalam Islam itu kita menegur istri atau anak kita misalnya dengan memukul? Dan seberapa batas bolehnya? Atau ini sudah termasuk dalam KDRT? Nah, untuk itu langsung kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita menyikapi tentang video yang sama-sama kita saksikan. Silakan Kiai Marus.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz David Khalik. Ini jujur saya melihat video ini dari kemarin dan viral di media sosial. Sangat sedih sekali dan sangat iba. Semoga keluarga dari istri dan anak yang teraniaya Allah berikan kemudahan, kelancaran, serta jauh dari kata sakit serta dizalimi. Melihat video tadi, saya ingat hadis dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya, "Ma haqqul mar'ah ya Rasulullah?" Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, apa hak seorang perempuan yang dimaksudkan walhunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf dalam ayat Al-Quran. Lalu beliau menjawab, haqqul mar'ah, hak seorang perempuan, yaitu at'imha, berilah dia makan, idza at'amtah, jika kamu makan. Waksiha, dan berilah dia pakaian, idza kasaita, jika kamu berpakaian. Wala tadribil wajah, jangan memukul wajah. Ini syahidnya di sini. Wala tadribil wajah, jangan memukul wajah. Dan ini sesuai dengan dalam firman Allah. Sebagaimana kita tahu Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah dan ajaklah dan berbuatlah dengan perempuanmu, dengan istrimu bil ma'ruf, dengan hal yang baik. Dan melihat kejadian tadi menjadi ibrah dan hikmah buat kita semua bagi seorang laki-laki, bahwa kita sebagai seorang laki-laki sera'in ala ahli wa mas'ulun ala ra'iyatihi, dan tanggung jawab seorang laki-laki kepada keluarganya adalah menjaga keluarganya. Dengan apa? Dengan cara yang baik, dengan cara yang indah, dengan cara yang lembut. Sebagaimana Allah telah menjadikan keluarga sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga kejadian tadi tidak terulang lagi, khususnya bagi para lelaki-lelaki, bagi para suami harus mempunyai tanggung jawab, karena ketika sudah mengucapkan akad suci, akad yang sakral, yang merubah segala sesuatu yang haram menjadi halal, maka disitulah seorang suami mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjaga keharmonisan, sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih, jazakumullah khairah. Baik, terima kasih banyak Kiai Marus. Sebelahnya langsung kita dengarkan tanggapan dari Ustadz Ibnu Khaldun. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mas David. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita getir pilu melihat video yang barusan ditampilkan tadi. Setidaknya ada 4-5 poin yang ingin saya sampaikan. Bahwa yang pertama, Islam itu agama yang menolak kekerasan. Jika seandainya ada istri atau anak kita melakukan kesalahan, mestinya kita ajarkan, kita luruskan dengan cara-cara yang baik. Kata Nabi SAW, "Allimuhum wa la tu'annifuhum." Kata Nabi SAW, ajarilah mereka, luruskan kesalahannya, wa la tu'annifuhum. Akan tetapi jangan engkau kerasi. Fa innal mu'allima khairum minal mu'annifi. Karena sesungguhnya yang mengajarkan, yang meluruskan itu jauh lebih baik daripada melakukan kekerasan. Yang kedua, bahwasanya banyak sekali teks-teks keagamaan kita yang memerintahkan untuk berlaku baik, berlaku yang baik kepada istri dan anak. Sebutlah misalnya di dalam Al-Quran disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan cara-cara yang baik. Bahkan Nabi SAW pada khutbah terakhir, khutbatul wada, perpisahan saat Nabi SAW sebelum wafat, beliau berpesan, ayuhan nas, ittaqullaha fin nisa, ittaqullaha fin nisa, diulang oleh Nabi SAW, wahai segenap umat manusia, ittaqullaha fin nisa, takutlah engkau kepada Allah dalam urusan wanita. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, kepada anak, kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluarga aku, kata Nabi Muhammad SAW.
contoh kebaikan Nabi Muhammad SAW dicontohkan dalam kehidupannya, diberikan kita teladan. Suatu ketika seorang sahabat yang bernama Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi melihat Nabi SAW mencium cucunya Hasan ibnu Ali karramallahu wajhah. Kemudian sahabat ini heran dan bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya memiliki 10 anak. Memiliki 10 anak dan tidak ada satupun dari 10 anak saya ini yang pernah saya cium." Bagaimana reaksi Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak mau menyayangi, tidak memberikan kasih sayang, la yurham, maka dia niscaya juga tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwasanya pendidikan selama ini yang kita pahami, pendidikan anak itu selalu dilimpahkan kepada sang istri, kepada sang ibu. Padahal agama kita mengajarkan, meletakkan bahwasanya suami dan istri itu sama pentingnya, sama penting perannya dalam mendidik anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah memberikan wasiat kepada kamu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anakmu, tidak hanya kepada istri, tidak hanya kepada ibu, akan tetapi juga kepada sang suami. Ini yang perlu kita tekankan, yang perlu kita pahami. Dan yang kelima, yang terakhir adalah melakukan kekerasan seperti yang ditampilkan tadi di video itu adalah sebuah perbuatan zalim yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri pun mengharamkan perbuatan zalimnya kepada dirinya sendiri, dan dia juga mengharamkan perbuatan zalim kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, "Adz-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Melakukan satu perbuatan zalim akan melahirkan kegelapan-kegelapan nanti di hari akhirat. Wal iyadzu billahi min dzalik. Saya kira demikian. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Ibnu Khaldun. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan dari Ustadz Ibnu Khaldun, dan saat ini sedang hujan ya. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini tidak untuk menjudge siapapun, tapi ini jadi pelajaran bagi kita ya, bahwa apa yang kita saksikan itu bisa saja terjadi di lingkungan kita. Dan juga mungkin bisa saja kita akan melakukan atau pernah melakukan. Jadi bahan introspeksi diri kita sendiri. Silakan yang terakhir kepada Ustadz Ridho Abdul Fattah. Fadhal Ustadz, silakan. Jazakumullah khair, terima kasih banyak kepada guru-guru kita, Kiai Haji Mahrus Iskandar, Ustadz Ibnu Khaldun, dan terima kasih waktunya dari Ustadz David Khalik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Allahumma shayban nafi'a. Sejatinya kita sebagai seorang muslim ya, atau enggak usah berbicara terlebih dahulu dari sisi keagamaan deh. Kita bicara dari sisi kemanusiaan. Layak hal tersebut dilakukan dari sisi kemanusiaan. Ada pepatah mengatakan, amilin nas bima tuhibbu an tu'amal. Berinteraksilah kamu dengan orang lain sebagaimana atau dengan model dan gaya di mana kamu ingin diperlakukan oleh orang lain. Kita ingin diperlakukan oleh orang lain dengan perilaku yang baik, maka kita juga harus berperilaku baik kepada orang lain. Maka video yang tadi kita saksikan ini tentunya tidak merepresentasikan perilaku baik terhadap sesama manusia. Lalu kalau kita berbicara dari sudut pandang agama, maka yang harus jadi patokan utama adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita contoh, dan beliau adalah uswatun hasanah. Adik-adik santri pasti hafal ya firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah suri tauladan terbaik buat kita. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha juga meriwayatkan ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Maka kalau kita sambungkan dengan apa yang saat ini mungkin bukan hanya di video itu, banyak juga kekerasan-kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, baik antara suami ke istri atau dari ayah ke anak. Maka jika kita terapkan konsep Al-Quran, tadi guru kita Kiai Haji Mahrus dan juga Ustadz Ibnu Khaldun membawakan firman Allah ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bagaimana penerapan ma'ruf ini terhadap seorang istri?
Maka kalau kita lihat tadi di awal kita harus mencontoh Rasulullah, lihat bagaimana cara Rasulullah memperlakukan istrinya. Dari ujung pertama hadis sampai ujung terakhir hadis tidak ada satupun hadis Rasulullah SAW yang meriwayatkan bagaimana Rasulullah melakukan tindak kekerasan terhadap istri-istrinya. Bahkan yang ada Rasulullah SAW selalu berperilaku romantis kepada istri-istrinya. Maka dari itu Al-Quran membahasakan atau menganalogikan hubungan suami dan istri ini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka laksana pakaian bagimu dan kamu laksana pakaian bagi mereka. Pun demikian terhadap anak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak guru-guru. Dan pemirsa, setelah ini kita akan dengarkan kajian tafsir bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf. Tentunya hanya di sini ya, di Cahaya Hati Indonesia.